Abad ke-19 adalah era paradoks. Kemajuan teknologi dan industrialisasi menjanjikan masa depan yang cerah, namun juga menciptakan masalah-masalah baru yang kompleks. Urbanisasi yang pesat menyebabkan kepadatan penduduk, polusi, dan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Nilai-nilai tradisional yang dulunya menjadi pedoman hidup mulai dipertanyakan seiring dengan munculnya ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Agama yang selama berabad-abad memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial kehilangan pengaruhnya di tengah arus sekularitas. Manusia merasa semakin terasing, kehilangan akar, dan terombang-ambing dalam lautan ketidakpastian. Kegelisahan eksistensial bukan lagi sekedar perasaan individual, melainkan sebuah fenomena sosial yang melanda seluruh Eropa. Di tengah kekecauan intelektual dan spiritual ini, muncullah seorang filsuf dari Denmark, Søren Kierkegaard. Ia disebut sebagai bapak eksistensialisme. Meskipun ia sendiri mungkin tidak akan setuju dengan label tersebut, Kierkegaard menolak pendapat filosofi yang abstrak dan impersonal, yang berusaha mereduksi manusia menjadi objek kajian yang rasional. Baginya, filsafat haruslah relevan dengan kehidupan konkret setiap individu, dengan pengalaman subjek dan perasaan, kegelisahan, serta pilihan-pilihan yang membentuk eksistensi kita. Kierkegaard berpendapat bahwa kebenaran bukanlah suatu yang bisa ditemukan dalam sistem filosofi yang rumit atau diajarkan oleh para ahli. Kebenaran sejati harus ditemukan dalam diri sendiri melalui pengalaman, subjek, dan pilihan-pilihan eksistensial yang berani. Ia menekankan pentingnya iman, tapi bukan iman yang dogmatis dan tanpa pemikiran. Iman sejati menurut Kierkegaard adalah iman yang lahir dari pergaulan batin yang mendalam, dari keraguan yang tak terhindarkan, dari keberanian untuk mengambil resiko, untuk melompat ke dalam ketidakpastian. Konsep leap of faith dan lompatan iman adalah inti dari pemikiran Kierkegaard. Ia percaya bahwa untuk mencapai kebenaran yang sejati, kita harus berani melompat ke dalam ketidakpastian. Namun, jaminan apapun, lompatan ini adalah tindakan yang irasional, yang melampaui logika dan akal sehat. Namun, justru dalam irasional inilah kita menemukan kebebasan, autentisitas, dan makna yang sejati. Adapun tokoh lain dari filsafat eksistensialisme, yaitu Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang kontroversial dan proaktif. Ia adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan eksistensialisme. Meskipun ia sendiri tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang eksistensialisme, Friedrich menyebutkan bahwa hidup pada masa ketika nilai-nilai tradisional dan keyakinan agama mulai dipertanyakan secara luas, ia melihat bahwa masyarakat Eropa sedang mengalami krisis spiritual yang mendalam, dan ia berusaha untuk memahami akar penyebab krisis tersebut. Friedrich menyebut bahwa akar penyebab krisis spiritual adalah kematian Tuhan. Ia tidak bermaksud mengatakan bahwa Tuhan secara harfiah mati, melainkan bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai tradisional yang bersumber dari agama Kristen telah runtuh di tengah arus modernitas. Ilmu pengetahuan rasionalitas dan individualisme telah mengikis fondasi moralitas lama, meningkatkan kekosongan spiritual yang mendalam. Ia tidak merayakan kematian Tuhan sebagai sebuah kemenangan,
melainkan sebagai sebuah tantangan. Ia menyadari bahwa runtuhnya nilai-nilai lama dapat membawa manusia ke dalam nihilisme, sebuah kondisi di mana tidak ada lagi makna, tujuan, atau nilai yang diyakini untuk mengatasi ancaman. Ia menyeruak revolusi semua nilai, berpendapat bahwa kita harus berani mempertanyakan semua nilai yang ada, membuang yang usang dan tidak relevan, dan menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehidupan yang dinamis dan penuh gairah. Konsep manusia super adalah visi darinya tentang manusia ideal yang mampu mengatasi nihilisme dan menciptakan makna hidup sendiri. Manusia super bukanlah makhluk yang sempurna atau superior secara fisik, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan batin untuk menerima kehidupan dengan segala suka dan duka, untuk mencapai dan menciptakan nilai-nilai baru untuk hidup sepenuhnya sesuai dengan kehendak dirinya. Pada intinya, eksistensialisme menekankan mengenai kebebasan, bagaimana bertanggung jawab, dan pentingnya pilihan individu dalam menciptakan makna di dunia yang seringkali terasa absurd. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar eksistensialisme, kita dapat memperoleh wawasan yang mendalam, yang berharga tentang kondisi manusia dan menemukan cara untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan autentik. Filsafat eksistensialisme bukan hanya sekedar teori abstrak, melainkan juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih sadar, yang berani bertanggung jawab dan penuh makna. Dia mengajak kita untuk berani menghadapi ketidakpastian yang ada di kehidupan, menciptakan nilai-nilai kita sendiri, dan menjadikan diri kita yang sejati di tengah dunia yang terus berubah.